Kepada Pokja 3 saya ingin menyampaikan apresiasi yang sudah mengambil tema hari ini tentang Budik Damber. Kita sudah tidak asing dengan kata-kata Budik Damber, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan Budik Damber ini kita juga harus bisa memahami bahwa situasi saat ini dengan isu-isu kesehatan, dengan isu-isu perang dunia yang mungkin nanti mengarah pada krisis pangan, ini maka perlu pemikiran bagi kita semua untuk bagaimana kita mensiasati keadaan yang seperti itu, ya. Tetapi yang paling utama adalah kita berbicara tentang isu kesehatan. Kita sudah tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali kemajuan-kemajuan teknologi yang dalam upayanya untuk mensiasati harga di pasar, ya, sehingga mereka berani mengotak-atik bagaimana caranya nilai produksi menjadi rendah apapun caranya, ya. Sehingga kadang-kadang penyediaan pangan itu menjadi tidak sehat. Ini yang harusnya kita pikirkan. Apa tandanya? Semakin banyaknya jenis-jenis penyakit yang muncul karena ketidakseimbangan gizi di pangan yang disebabkan oleh cemaran, ya, apapun itu cemaran, termasuk insektisida. Ini kita tidak bisa menghindari, ya. Nah, ini yang harusnya menjadi pemikiran kita bersama. Saya harap seluruh program yang panjenengan kelola selama ini harus bisa bagaimana caranya mencapai pada titik keluarga semuanya. Ya, saya harap jenengan hari ini dilantik menjadi pintar, tapi tolong pintarnya jangan disimpan sendiri. Sampaikan, ajak bersama-sama. Kalaupun memang cocok dengan masyarakat itu, ya bisa ajukan nanti programnya di desa dengan dana desa. Saya yakin bisa. Ya, selama panjenengan punya niat yang besar untuk ngajari masyarakat, ya. Jadi selamat kepada semua yang hadir hari ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan Budik Damber. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya minta juga ada keinginan untuk menerapkan dan menularkan ilmu Budik Damber ini kepada masyarakat. Matur nuwun atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan seluruh kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penggerak PKK yang pada hari ini hadir di sini. Alhamdulillah semua pada hari ini sehat dan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bertukar ilmu. Kalau kita lihat ke depan, beberapa hari cuaca tidak menentu, bisa dikatakan biarlah mendung itu menggantung dan awan itu mengambang, tapi semua itu takkan berarti tanpa senyum ceria kita bersama. Iya. Nah, kalau saya sudah melihat ibu-ibu ini tersenyum, saya sudah senang. Berarti ada konsentrasi di sini. Yang saya khawatirkan itu satu, jiwa raganya itu tidak ada di sini dua-duanya. Jiwanya di sini, raganya waduh rek, jemuranku mau dorong tak. Komporku tadi wis tak pateni paurung kan gitu, kadang itu gitu. Ibu-ibu sekalian, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya kenalkan dulu, nama saya Rusdi Waluyo. Anak saya 2, istri saya baru 1. Kemudian rumah saya, panjenengan kalau perso Tirta Wisata
itu ke barat sedikit ada pos DLAJR yang biasanya bis berhenti. Nah, di pojokan gang itu ada rumah besar, gentengnya warna merah, itu tetangga saya masih ke selatan sedikit, 50 meter. Jadi kita di sini memakai sistem 3S, santai, serius, sukses. Tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan apa yang harus kita perhatikan. Termasuk tadi ada dari sekretaris atau siapa tadi yang mengatakan setan ting-ting. Pikiran saya kalau ting-ting itu mesti Ayu ting-ting. Iya gitu. Ya, ini ditambahi setan kan mesti menakutkan. Nah, program stunting itu memang harus kita waspadai. Semoga dengan Budik Damber ini nanti stunting pun akan bisa teratasi. Nah, ibu-ibu, yang pertama, budidaya ikan di pekarangan. Ini ada Budik Damber. Budik Damber itu budidaya ikan dalam ember. Ya, Budik Damber. Budik Damber. Itu bisa dibersani, bisa dibaca. Gerakan budidaya ikan di pekarangan adalah salah satu upaya dalam menghadapi krisis pangan dunia selama masa pandemi Covid yang dapat mempengaruhi pangan dunia global. Nah, memang dunia global itu sekarang sangat signifikan sekali perubahannya. Yang perlu dirasakan, yang sangat terasa adalah udara. Udara sekarang sangat panas sekali, terutama rumah-rumah kaca. Bahkan di Cina itu sudah menjual udara dalam bentuk kemasan kaleng. Kita pingin menghirup udara segar, itu membeli udara kaleng. Nah, ini sekilas info sebelum kita masuk ke budidaya ikan dalam ember. Saya bekerja di Perum Perhutani. Sebetulnya masalah Budik Damber ini bukan ranah saya, tapi saya senang di rumah membuat semacam ini. Sebetulnya yang saya geluti adalah hutan. Saya bekerja di hutan dan saya tiap harinya berada di hutan. Kalau Anda masih penasaran bagaimana wajah orang hutan, sekarang sudah hadir di depan panjenengan. Nah, ibu-ibu, Anda mesti berpikir kapan aku iso amal, ya kan? Nah, kalau pingin amal mudah, tidak harus menunggu kaya. Panjenengan nanam aja satu pohon di rumah. Pohon itu kalau besar akan menghasilkan oksigen sekitar 1,2 kilo dalam sehari. Itu akan dinikmati tetangga kanan kiri kita. Kalau kita sakit, di rumah sakit itu 1 kilo oksigen itu harganya 25.000. Kalau 1,2 itu sudah 30.000. Kita sudah amal 30.000 sehari. Kalau 1 bulan sudah 900.000. Nah, untuk beramal tidak usah bingung, ikuti saya menanam pohon. Jadi nanti sing mlebu swarga pertama iku wong perhutani kira-kira. Nah, itu sekilas info pesan saya untuk ibu-ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Salah satu kegiatan untuk mengantisipasi kondisi ini adalah dengan cara melakukan budidaya ikan di pekarangan sistem Budik Damber. Iya, Damber ya. Budidaya ikan dalam ember dengan sistem aquaponik berpeluang meningkatkan kebutuhan akan protein hewani. Seperti apa yang dikatakan Bu Wiwin tadi. Jadi kalau kita punya lele jangan cuma digoreng tok kesuwen. Di Malang nanti bisa cari di Google ya. Ada penjual dawet lele. Dan cukup laris. Dawet lele. Nah, untuk masalah amis dan tidak, ibu-ibu mesti lebih jago untuk mengolahnya. Saya percaya ibu-ibu paling hebat untuk mengolah. Ada yang namanya dawet lele. Bahan dasarnya dari daging lele. Kemudian aquaponik di sini budidaya ikan lele akan digabung dengan sayuran, di mana sayuran ini nanamnya tidak memakai tanah, tetapi memakai air.
Nah, air yang digunakan ini adalah air sisa makanan ataupun kotoran lele. Jadi kita tidak butuh nutrisi untuk agar tanaman sayuran yang akan kita masak itu bisa tumbuh lebat, bisa tumbuh subur. Itu tidak perlu nutrisi tersendiri, cukup dari sisa makanan ataupun air kotoran lele. Itu nanti matur suwun. Itu akan bisa kita gunakan. Ibu-ibu sekalian, aquaponik ini adalah sudah dipelajari di Jepang. Ada seseorang yang namanya Masaru Emoto. Masaru Emoto ini penasaran, kenapa air itu selalu jadi media yang sering digunakan. Kemudian dia mengambil air itu diomongi welek-elek, dipisu-pisui, ya. Kemudian air didoai yang baik-baik. Begitu difoto dengan kecepatan tinggi, air itu pun beda. Sing dipisu-pisui, sing diomongi elek itu tidak beraturan. Tetapi yang diberi doa-doa itu bentuknya baik, bagus seperti kristal. Itu pun sampai terbawa di Indonesia. Di Indonesia itu pun kalau orang datang ke kiai, orang datang ke orang pinter, itu semua menggunakan media air, ya kan, sampai sekarang. Jadi misalkan, Bu, aku Pak Yai, anakku kesambet setan, ini gini, ngambil air, dicekel, dirijine dicelupno, langsung bilang Allahumma nyatubika min jadil balai wa tarki sawi wa su'il khoto'i wa samatatil ada, wis diombe, dikepiokno, akhirnya hilang. Nah, media air yang dipakai ini asalnya dari Jepang. Jepang itu sudah menggunakan sampai ada pertanian hidroponik. Itu ada orang yang namanya Masaru Emoto meneliti air. Nah, ini mengapa budidaya ikan dalam ember ini ada ancaman dan peluang. Satu ancaman, keterbatasan lahan budidaya ikan. Jadi yang rumahnya itu tidak begitu luas, ibu-ibu cocok memakai ini. Jadi nanti bisa membuat ember-ember diberi ikan, sama atasnya dikasih sayuran. Yang kedua, kualitas dan kuantitas air yang baik untuk budidaya ikan semakin sedikit. Nah, ibu-ibu, untuk masalah air ini sangat diperhatikan. Apa yang kita minum, apa yang kita masukkan ke tubuh kita, itu semua harus kita perhatikan karena kesehatan itu cukup mahal sekali. Saya tadi ngambil air, yang satu dari galon itu, Cleo, yang satunya dari keran. Nah, semua di sini airnya itu warnanya putih. Air yang bagus itu bagaimana? Warnanya bening, terus tidak berbau, terus gimana? Tidak berasa, terus tidak berwarna. Oke. Tetapi ibu-ibu, untuk melihat air itu baik dan tidak, masih ada alat yang bisa untuk mengecek air, yaitu TDS. Ini adalah alat namanya Total Dissolved Solid. Ini untuk mengukur ppm. Nah, ini alat ini kalau dimasukkan ke air ini nanti akan muncul angka. Ini ppm-nya beda antara air di kota, air di gunung, air kemasan beda. Monggo ibu-ibu yang mau nyoba lihat, silakan, satu orang. Monggo dimasukkan sini. Monggo Bu, dimasukkan sebatas sini ya. Iya, sudah langsung dimasukkan. Iya. Berapa Bu, dilihat? Berapa? 16. Nah, ini ada 16 ppm.
Untuk yang air kleo. Monggo silakan satu ibu lagi untuk maju. Dimasukkan sebatas ini. Iya. Berapa, Bu? 280. Yang kleo tadi 16. Kemudian yang air keran itu 280. Nah, ini bedanya. Sedangkan yang dimasak ibu-ibu tiap hari adalah air keran atau air tanah yang ada di sekitar rumah kita. Kalau menurut WHO, alat ini menunjukkan angka 0 adalah air organik. Kalau 1 sampai 10 adalah air murni. 11 sampai 100 air layak minum. 100 up tidak layak minum. Nah, Pak, airnya kan sudah saya godok. Kalau digodok hanya membunuh bakteri E. coli, bakteri pembusuk. Nah, jadi ini hanya sekedar pengetahuan. Ibu-ibu jangan terpancing dengan air. Wah, ini sudah bersih nih, sudah bersih. Tetapi ternyata kandungannya beda. Kita lanjutkan untuk peluang. 1, kebutuhan protein hewani dari perikanan dan sayuran terus meningkat. Nah, ibu-ibu di sini nanti dengan membuat budik damber, panjenengan bisa sewaktu-waktu masak ikan. Panjenengan bisa sewaktu-waktu mengambil sayuran untuk dimasak dengan tahu kualitas ikan yang panjenengan rawat, yang jenengan ingoni, yang jenengan punya. Mungkin di sini ibu-ibu ada yang aku mangan lele. Karena gambaran jenengan welek-elek nek makani barang gak kena nggih. Nah, di sini semoga dengan panjenengan nanti mendapatkan pengetahuan tentang budik damber, panjenengan bisa membuat di rumah dan jenengan tidak ragu lagi makan lele. Maksud dan tujuan, maksud dilakukannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Seperti itu tadi. Yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan rumah tangga. Nah, kalau ibu-ibu ini mempunyai alat budik damber, paling tidak bisa ngirit sedikit. Saya tahu ibu-ibu itu kalau diberi uang belanja, nanti dari sisa belanja pun itu tiba-tiba bisa beli cincin, tiba-tiba bisa beli gelang. Saya sendiri itu sampai kaget loh, kok duit-duit, ternyata dari menyisihkan uang belanja. Ibu-ibu termasuk hebat. Saya salut dengan ibu-ibu ini. Di rumah pun juga gitu. Saya melihat ibu-ibu itu saya sendiri tidak bisa ngelakoni. Bisa masak, bisa nyuci, bisa ngomong anak dalam waktu bersamaan. Ini hebatnya ibu-ibu. Kalau saya ngomong tok sudah tak gawa sepedaan. Tapi untuk double beberapa pekerjaan sepertinya saya kalah dengan ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat budik damber. Sebetulnya budik damber ini yang jelas itu kita tahu caranya. Tidak harus alat-alat ini yang kita sediakan. Mungkin di rumah ada tong bekas pun bisa. Jadi yang pertama ada ember ukuran 100 liter. Kalau panjenengan di rumah ada ember-ember atau tong yang tidak terpakai bisa dipakai. Yang kedua, benih ikan lele yang tahan terhadap kualitas air.
Ini rata-rata lele yang kita beli paling enggak ukuran 10, ini sudah kuat. Kalau lele harus beli. Kemudian yang ketiga benih kangkung. Benih kangkung ini kita bisa beli seperti ini di toko-toko pertanian, sama semua. Benih kangkung. Nah, untuk benih kangkung ini cara menyemainya, benih kangkung ini kita kum dulu dalam air sekitar 1 jam. Ya, kita masukkan ke dalam air sekitar 1 jam, ambil aja secukupnya, enggak usah banyak-banyak karena ini berupa biji bunder-bunder. Kalau kita ngambil sak cakup iso dadi sak sawah. Nah, kemudian benih yang sudah dimasukkan air tadi ditiriskan, bungkus dengan lap atau dengan kanebo. Setelah itu biarkan selama 3 hari. Nanti akan muncul calon akar, jadi kecambah. Nah, setelah jadi kecambah nanti bisa dideder istilahnya di dalam pasir, langsung dipanaskan kena sinar matahari, jadinya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini baru saya cabuti kemarin dari pasir, akarnya bersih-bersih. Nah, kalau sudah segini, ini sudah terlalu panjang mestinya. Bisa kita pindah ke dalam gudik damper. Yang keempat, net pot hidroponik atau gelas plastik. Yang namanya netpot semacam ini, hitam ini sudah bolong-bolong. Ini banyak berbagai macam ukuran. Ini 5 cm, ada yang 7 cm, ada yang 9 cm. Nah, kalau panjenengan tidak mendapatkan netpot semacam ini, beli di toko tidak ada, bisa menghubungi saya. Ya, promosi. Kemudian kalau pingin sederhana, bisa memakai gelas plastik semacam ini atau bekas aqua, bekas minuman kemasan lah, ya. Kemudian rockwool atau arang batok kelapa. Waduh, ini tadi rockwoolnya saya tidak membawa contohnya. Rockwool itu semacam spon tapi terbuat dari batu vulkanik. Ini untuk media tanam, karena kangkung-kangkung saya ini saya deder di pasir, tidak di rockwool. Harusnya di rockwool. Kalau untuk hidroponik di rockwool. Kemudian arang batok kelapa itu nanti fungsinya hanya untuk menguatkan aja biar tidak guling. Ya, tapi batok kelapa juga ada karbonnya, bisa menetralisir untuk air. Yang berikutnya adalah kawat yang lentur untuk mengaitkan gelas pada ember, pada Kalau menggunakan gelas plastik harus panjenengan lobangi semacam ini, disolder. Ini nanti fungsinya untuk akar biar keluar, air juga biar masuk. Kemudian kita beri kawat, kita kaitkan di ember. Jadi begini, gelas plastik yang sudah kita lubangi, kita kawat dan kita cantolkan, kita letakkan di bibir ember. Nah, penuh. Kemudian ini adalah untuk sayur. Selain itu, sayuran ini nanti akan untuk lele itu senang bergerak malam hari. Jadi dia kalau siang hari itu ndelik di bawah akar itu. Nah,
ini adalah pemeliharaan budik damber. Yang pertama, letakkan ember di tempat terkena matahari maksimal. Nah, ini nanti kalau tidak terkena sinar matahari, sayurannya tumbuhnya tidak begitu bagus. Yang kedua, lele pun butuh sinar matahari. Nanti airnya agak hangat-hangat sedikit, dia cepat besar. Yang kedua, berikan pakan kepada ikan sesuai ukuran sekenyangnya, bisa 2-3 kali dengan waktu yang tetap. Kalau saya di rumah hanya saya beri makan 2 kali, pagi dan sore. Jadi makannya tidak seperti manusia. Dan makanan ini harus disimpan. Karena kalau lele kecil, ya anak-anak kita tahu, wah makan ini lele, dikasih pure. Lele kecil, kalau perutnya lele ini gini, lele itu serakah. Setiap kita kasih makan akan dimakan. Nah, nanti kalau lele yang kecil begitu diberi makan terus dimakan, terus perutnya sudah seperti Pak Rusdi, mesti meledak. Perutnya pecah dan mati. Nah, jadi untuk lele ini ngasihnya sedikit pagi dan sore. Nah, nanti kalau sudah agak besar ditambahi gitu. Yang ketiga, perlu selalu diperhatikan keadaan ember ikan dan tanaman. Keadaan ember, jadi panjenengan tadi kalau katanya Bu Wiwin sama halnya dengan ngingu kucing. Ini juga gitu, disambangi tiap hari. Kita kasih makan, kita lihat embernya bagaimana, perubahan airnya bagaimana. Nah, yang keempat, amati nafsu makan ikan setiap hari. Wah, ibu-ibu jadi pengamat ini. Ikannya bagaimana, dia nafsunya makan. Misalkan kok gak semangat, wah ini mungkin ganti soto, ganti sate. Nah, kalau ikannya tidak semangat makan, itu nanti ada beberapa hal. Nah, selanjutnya, apabila nafsu makan ikan menurun, air berbau busuk, NH3 ini amonia. Nah, amonia itu terjadi karena kita ngasih makan ikan, makanannya tidak habis dan mengendap. Nah, endapan ini busuk akhirnya menjadi amonia. Kemudian H2S. Saya tuh nek wis kena ngene-ngene iki bingung ya. H2S ini rumus ini itu hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida itu panjenengan kalau perso ini proses biologis ini kalau bakteri itu mengurai di tempat yang tidak ada oksigen. Jadi seperti septic tank. Nah, itu nanti akan muncul gas yang tidak berwarna, gas sangat bau sekali, bau busuk, dan ini bisa meledak. Makanya panjenengan kalau perso ada orang yang mempunyai peternakan sapi, kadang kotorannya dimasukkan ke dalam septic tank, kemudian ada beberapa macam alat, akhirnya gas yang dimunculkan ini bisa dipakai masak, disalurkan ke dapur. Ini adalah gas ini, H2S. Nah, ini kalau air itu sudah kotor semacam itu, ikan akan menggantung. Kepala di atas, ekor ke bawah, jadi ndangak begini. Ndangak, enggak bisa seperti kita berenang telungkup gitu, ndangak dia. Segera ganti air, lakukan sipon atau penyedotan kotoran di dasar ember dengan selang. Kemudian selanjutnya tanam kangkung akan terlihat tumbuh di hari ketiga. Nah, itu tadi saya katakan setelah 3 hari dibungkus itu nanti akan muncul calon akar. Jangan lupa perhatikan bila ada kutu di daun kangkung, segera buang daun atau batang karena kangkung akan keriting dan mati. Jadi untuk kangkung ini diperhatikan
jaga setiap hari, kita lihat perkembangannya, jangan sampai ada kuman yang ada di kangkung. Tapi kalau di situ ada kepik itu tidak apa-apa. Kepik itu akan memakan kutu-kutu yang ada di kangkung. Kepik itu. Selanjutnya penampakan air akan berubah menjadi warna hijau. Nah, ini segera diganti. Selanjutnya saat pemberian pakan, saat itu pula tanaman kangkung perlu dilakukan penyiraman. Baiknya diberikan saat pagi dan sore. Sebetulnya kangkung ini kalau sudah diletakkan di atas ember, kemudian akarnya sudah panjang, kita sudah tidak perlu nyiram karena akar sudah kena air. Kemudian ganti air biasanya 10 sampai 14 hari. Untuk penyedotan 5 sampai 8 liter bisa lebih, atau keseluruhan bila perlu ganti dengan air bersih. Jadi ibu-ibu, kalau ikan itu biasanya diganti dengan air baru, dia malah tidak mau. Jadi dibuang separuh, kemudian diisi lagi dengan air bersih. Yang terakhir, jika kangkung membesar maka dibutuhkan air lebih banyak. Tambahkan air setinggi leher ember. Hal ini dilakukan agar air menyentuh akar kangkung. Nah, ibu-ibu, ember ini saya beri lubang di sini dengan tujuan kalau hujan begitu air ini penuh, dia akan keluar sampai sini. Tidak sampai penuh, sudah sampai bibir lubang-lubang ini, air akan keluar. Nah, kalau air keluar, ini nanti ikannya sudah tidak bisa lompat. Jadi tujuannya itu. Jangan lupa memberi lubang untuk pembuangan air hujan. Kita pun mengisi begitu. Kita isi aja dengan selang, gerojok. Kalau sudah amber, sudah keluar dari sini, sudah selesai. Dan ini kalau kita pasang gelasnya sudah berada di bawahnya, sudah kena. Jadi kangkungnya sudah kena air ikan. Jadi tanaman yang di sini tidak dibutuhkan nutrisi karena sudah ada air, sisa kotoran dan sisa makanan lele. Dan kenapa kangkung yang dipilih? Karena kangkung ini tanaman rawa. Kangkung ini tanaman rawa, mudah sekali hidup. Tetapi kalau di sini di atasnya diberi sawi pakcoy, tidak akan hidup. Karena sawi pakcoy butuh nutrisi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Ikan selain lele, kita sudah pernah nyoba, tapi paling mudah itu ikan lele. Paling mudah ikan lele. Dan postur tubuhnya itu panjang, itu memudahkan dia untuk bergerak di sini. Beda dengan ikan-ikan lainnya yang pipi misalkan. Nah, ini biasanya kita isi 100 sampai 150. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Jadi gini, ibu-ibu, saya kalau menanam di hutan, itu pun 1 hektar, itu kita tanami 900 pohon. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, ada yang mati, ada yang roboh, kemudian nanti ada penjarangan. Termasuk ikan ini. Ikan ini kita isi 150, ada yang mati, ada yang dimakan temennya, iya kan? Ada yang perutnya meledak, ada yang tidak tahan air. Akhirnya dari 150 itu berkurang. Nah, kalau berkurang, nanti pun setelah kita rawat 2-3 bulan, ketok rodok gede, kita ambil, kita masak, sudah berkurang lagi.
Jadi untuk kita memasak tidak perlu nunggu sampai besar-besar semua. Nah nanti kalau kelihatannya banyak, tonggone nempel ya diberikan 1 kilo 20.000 biasanya. Lele. Gimana? Iya. Loh, kalau di luar itu sampai 23 kok, 23. Pembuatan budik damber. Nah, ini tadi kalau pembuatan budik damber panjenengan sudah bisa berangan-angan lah, bisa berangan-angan semacam ini tadi. Prinsipnya hanya ini. Kita membuat kolam lele dari ember, kemudian supaya tidak nganggur, atasnya masih kita beri sayuran. Yang pertama sediakan netpot hidroponik. Netpot hidroponik ini tadi atau gelas untuk tempat bibit. Kita bisa 2 pilihan, mau memakai mana. Kemudian yang kedua, untuk benih kangkung ukuran bijinya besar, bisa ditaruh pada rock wool atau arang yang dihaluskan. Yang penting panjenengan bisa membuat semacam ini, semean. Jadi kangkung yang panjenengan buat sendiri dan diletakkan di sini, insya Allah kangkung ini sangat bagus sekali. Karena panjenengan mungkin pernah baca di Google atau apa ya, ada bakteri yang bersemayam di ruas kangkung, di dalam kangkung. Dan ini pun kalau dimasak tidak akan mati meskipun 100 derajat. Nah, bakteri itu munculnya karena kangkung rawa yang dijual di pasar, yang diputus batangnya, ya kan? Mungkin ada batangnya yang kena arit, sobek, akhirnya bakterinya masuk ke dalam. Tetapi kalau ini jenengan tanam sendiri dan ini adalah kangkung cabut. Saya kalau jual kangkung ini, kangkung hidroponik, langsung dengan akarnya. Ini yang sudah agak besar, semacam ini. Ini kita jual langsung dengan akarnya. Jadi batang ini tidak ada yang terluka. Tetapi kalau panjenengan beli di pasar, itu adalah kangkung yang dirawa, kangkung yang dirit. Nah, semacam itu. Kemudian potong kawat 12 cm dan buat kait untuk pegangan gelas dalam ember. Oh, itu tadi sudah saya jelaskan. Yang keempat, isi ember dengan air sebanyak 80 liter, diamkan selama 2 hari. Nah, sebelum ikan ini masuk, ember itu harus diisi air dulu. Setelah 2 hari baru ikannya dimasukkan. Nah, kemudian isi ember dengan bibit ikan lele ukuran 8-10 cm. Semakin besar semakin baik. Ini soalnya ndang panen. Sebanyak 225 ekor, diamkan selama 1-2 hari. Nah, ini malah 225 ekor. Nah, nanti kalau sudah agak besar bisa dipisah, dipilih. Karena lele ini kalau yang kecil ya kasihan kumpul sing gede. Nanti dipecoi. Nah, kalau kecil-kecil kita jadikan satu dulu biar ngirit airnya enggak banyak-banyak. Yang keenam, setelah itu rangkai netpot hidroponik atau gelas kangkung dalam ember. Jadi gelas yang sudah kita buat sedemikian rupa, kita solderi tadi, kita pasang muter di bibir ember. Nah, dari sini kita sudah bisa untuk memulai budik damber. Nah, ini pemanenan kangkung dan lele dilakukan secara terpisah. Waktu panen kangkung pertama adalah 14 sampai 21 hari sejak tanam. Jadi kangkung ini sangat cepat sekali. Nanti begitu kita mau masak, kita gunting 3 atau 4 gelas, itu nanti berikutnya sudah tumbuh. Kita bisa motong lainnya. Untuk waktu panen ikan lele dapat dilakukan dalam 2 bulan. Bila benih bagus dan pakan baik, perlu diketahui tingkat bertahan hidup
Ikan lele 40-100%. Jadi lele ini jarang mati. Lele ini jarang rugi. Yang rugi itu kalau kita ternak lele tetapi yang kita berikan makanan hanya pur. Itu nanti harga jual sama pakannya itu puk bondo, istilahnya hanya break even point, puk bondo ya. Puk bondo. Makanya dari peternak lele itu mesti diberi makanan-makanan alternatif. Yaitu tadi ada yang tiren, ayam mati dibakar dimasukkan, ada semacam-macam, tidak usah disebutkan lah. Nah, kalau kita membuat ini sendiri nanti kita akan nyaman untuk makan ikan lele. Karena sangat cepat sekali. Kalau gurami itu pun sampai 1 tahun. Gurami itu lama. Lanjut. Duh, sudah terima kasih. Ya pas 1 jam ya. Saya tadi sudah diweling, jangan lama-lama 1 jam. Tak pikir 1 jam ya wis suwe. Oh gitu, nggih. Nah, jadi di luar sana ibu-ibu di pojokan taman itu sudah ada budik damber 2 ember. Nah, di situ nanti ibu-ibu bisa praktek, itu sudah disiapkan benih ikan lele ukuran 10, nanti bisa dimasukkan, kemudian kangkungnya juga dipindah ke dalam netpot. Nanti kalau pas ada kegiatan di sini disambangi, oh kangkungnya wis sakmene, oh ikan lelenya sudah segini, meskipun panjenengan nanti tidak ikut manen, tidak ikut makani. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Belas katanya Bu Wiwin, jelas belas. Sudah? Gimana? Itu bijinya kangkung, apa bisa langsung di embernya? Atau harus kita bisa langsung di gelasnya? Untuk kangkung ini jenengan usahakan tidak langsung di embernya, karena nanti kalau sudah muncul kecambah calon akar, dikum terus itu nanti akan busuk. Jadi letakkan di rock wool atau letakkan di pasir, disiram gitu aja. Itu nanti kalau dimasukkan pasir kan pasirnya kering. Nah itu nanti akan tumbuh semacam ini. Ini masih usia 1 minggu ini 1 minggu ini kangkung. Enggak apa-apa, cuma biasanya kalau bukan pasir itu, begitu kita cabut tanahnya lengket di akar dan akarnya akan putus. Tapi kalau pasir kan enggak lengket, kepiar. Nggih. Ada lagi? Ya Bu? Lelenya loncat. Nah ya Bu, ini kita kasih lubang air ini tadi sebagai kontrol. Jadi airnya tidak akan penuh. Airnya tidak akan penuh. Airnya segini. Dan kalau lele yang sudah kita masukkan ke budik damber gini mulai kecil, dia tidak akan loncat. Dia sudah tahu, dia siap nunggu makanan. Oh jam segini waktunya makan, jam segini waktunya makan. Dan ada kangkungnya, ada akarnya kangkung. Akarnya kangkung nanti lebat itu. Ya, ini tadi sekilas info tentang budik damber. Ada beberapa orang yang di belakang sana tadi sudah mencoba. Di rumah sudah ada budik dambernya. Nah, nanti kalau ibu-ibu sekalian pingin ngopi materinya bisa. Atau minta Bu Yayar nanti dikirim WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya memberi testimoni ini. Saya kenal Pak Rusdi ternyata sudah lama ya Pak ya, sejak saya SMP nggih. Ternyata Pak Rusdi ini selain di perhutani juga guru pramuka saya. Nggih. Jadi
kami tidak sengaja ketemu karena di kantor kami ingin membuat hidroponik dan oleh teman saya disambungkan dengan Pak Rusdi. Ternyata di tahun lalu ketika kami tim penggerak PKK Pokja 3 mengadakan kegiatan sosialisasi pengolahan makanan di desa Plosokerep, Sumobito, sudah ada kegiatan hidroponiknya. Kebetulan ketika saya tanya dari mana, siapa yang ngajari, Pak Rusdi. Saya sudah mempraktekkan ibu-ibu dengan budik damber tersebut. Sebenarnya hanya coba-coba awalnya. Sama bahannya juga dari Pak Rusdi, tapi waktu itu tutupnya dikasih lubang ya Pak Rusdi ya, lubang kecil-kecil gitu. Awalnya bibit lelenya ada 100. Saya pikir juga gitu nanti lah loncat-loncat ngoten. Setelah 3 bulan, jadi setiap 2 minggu itu saya airnya saya buang ya Bu ya, tapi tidak sampai habis, hanya tinggal sedikit, tinggal 3/4-nya itu, tinggal 1/4, terus saya isi lagi yang baru. Nah, ketika airnya sudah berkurang itu kan kita bisa melihat ya, oh lelenya sudah bisa dipanen, kan enggak semuanya langsung gewendut ke saya gitu kan, enggak, ada yang kecil ada yang gitu nggih. Nah, yang besar-besar itu saya ambili Bu, sehingga kan sudah berkurang. Ketika air diisi lagi, kangkung yang sudah kita panen itu kan kita kalau enggak punya bahan apa Pak, yang namanya yang dari, nah itu saya pakai tisu itu loh Bu, bukan tisu yang gampang hancur ya, tisu minyak kalau saya bilang, itu kan enggak hancur. Itu aja saya kasih bibitnya kangkungnya tumbuh lagi. Itu sampai 6 bulan Bu. Setiap hampir 1 minggu gitu saya ambil lelenya 2-3 gitu. Jadi tidak pernah beli lele saya. Awalnya memang saya tidak suka lele karena dengan banyak cerita lah. Okay. Akhirnya lama-lama saya juga tidak suka lele karena apa, kasihan kan setiap hari saya ngasih makan ya Bu ya. Okay. Nah, jadi kalau loncat saya kira selama ini belum pernah loncat Bu, lele yang dan itu alhamdulillah Bu, kita juga bisa berbagi dengan tetangga, karena kan kalau sudah hampir setiap bulan itu lelenya kan banyak ya, sudah gemuk-gemuk, kalau kita habiskan sendiri juga nggak ngatasi. Kalau di rumah saya kebetulan 5 orang, jadi itu sudah terlalu banyak, akhirnya kita bisa berbagi juga dengan tetangga. Nyoten. Nggih. Nah, nanti ada contohnya di depan Ibu, bisa nanti melihat. Cuma itu tadi, itu yang di depan lelenya sudah kita kuras, kita mulai ngisi lagi yang baru nggih. Itu ada di belakang, nanti mungkin Pak Rusdi bisa mencontohkan. Mungkin hanya itu Ibu, jadi untuk pengolahannya sangat mudah nggih. Matur sembah nuwun. Terima kasih Bu Yayin untuk testimoninya. Memang saya dulu kenal dari pramuka. Saya dulu senang ikut pramuka. Dulu Praja Muda Karana, sekarang pramuka sudah ganti namanya, Perawan Mulai Kawanan. Enggak. Jadi untuk pramuka sekarang sudah berkurang. Saya minta tolong ibu-ibu kalau punya anak suruh ikut kegiatan pramuka, di mana mereka nanti tetap akan kita ajari masak dan lain sebagainya. Jadi sekarang pertumbuhan pramuka itu sudah kalah dengan warkop wifi. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Ibu-ibu sekalian, mungkin untuk masalah budik damber ini tadi pemantapan bidang kesejahteraan keluarga saya akhiri di sini. Dan apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf ya. Kasare omongan saya tadi jangan dianggap kasare parut, karena parut itu sakit. Anggap aja kasare janggut, meskipun kasar tapi lak ngangeni ya. Demikian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.